I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofatul Hikmah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 7-nya yaitu ada tema at-ta'aruf. Lalu ada juga al-adawat al-madrasiyah, al-baitun, dan miyomiyatil usroh. Untuk kelas 8-nya ada as-sa'ah dan yaumiyatina. Dalam tema ta'aruf ini di kelas 7, ta'aruf itu ialah perkenalan diri dari siswa yang didapatkan dari tema ta'aruf ini. Siswa yaitu bisa menghafalkan beberapa kosakata ya. Di sini ada sekitar 15 kosakata yang bisa dihafalkan, dan kosakata itu berupa tanya jawab. Contohnya tuh sobahul khair, sobahun nur. Itu ada 15 kalimat atau 15 kosakata dengan plus jawabannya ya. Lalu siswa juga bisa memperkenalkan diri kepada orang lain, lalu menanyakan asal negara atau asal daerah dengan menggunakan kata tanya ana minhal, baik secara lisan maupun secara tulisan. Lalu juga siswa dapat menganalisis teks sederhana yang berkaitan dengan tema ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal itu pada susunan al-mubtada, dhamir mufrad plus khobarnya. Tema yang kedua yaitu dari kelas 7 ada al-adawa al-madrasiyah. Al-adawa al-madrasiyah itu benda-benda atau apa aja yang di sekitar sekolah. Ya, contohnya kayak saburatun, artinya papan tulis. Lalu ada bilatun, lantai, kursiun, kursi, maktabun, meja, dan lain-lain. Ya, di sini fungsi dari apa yang bisa diambil dari siswa yaitu siswa dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang melibatkan susunan gramatikal terkait al-adawah al-madrasiyah. Lalu siswa dapat menganalisis gagasan dari teks naratif dengan tema al-adawat al-madrasiyah. Siswa juga dapat mendemonstrasikan tindak tutur menunjukkan peralatan sekolah dengan bentuk makna fungsi yang terkait dengan tema al-adawah al-madrasiyah. Lalu yang terakhir menyajikan hasil dari analisis gagasan dari teks naratif terkait dengan tema al-adawah al-madrasiyah. Lalu tema yang ketiga yaitu tentang al-baitun. Al-baitun yaitu artinya rumah. Siswa dapat melafalkan kosakata tentang al-baitun, menghafal kosakata tentang al-baitun juga, menganalisis anusus teks tentang al-baitun, menerjemahkan anusus tentang al-baitun, lalu menganalisis al-hiwar ya atau percakapan tentang al-baitun ya. Menerjemahkan juga tentang percakapan yaitu atau al-hiwar yang tentang tema juga al-baitun. Lalu menganalisis at-tarkib, menyusun kalimat bahasa sesuai dengan at-tarkib, melafalkan teks yang diperdengarkan tentang tema al-baitun, menuliskan teks yang diperdengarkan tentang al-baitun, lalu mendeskripsikan jenis teks dalam bahasa Arab tentang al-baitun, menuliskan juga teks bahasa Arab berdasarkan jenisnya, menilai bahasa Arab berdasarkan jenis teks tentang al-baitun, lalu yang terakhir menilai teks bahasa Arab berdasarkan tarkib tentang al-baitun. Lalu tema yang terakhir dari kelas 7 yaitu miyomiyatil usroh. Itu siswa setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu melafalkan mufradat, memahami makna, mendemonstrasikan kembali, dan membuat hiwar dengan baik dan benar tentang miyomiyatil usroh. Lalu yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku yang religius, tanggung jawab, disiplin, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, kerja keras, dan demokratis. Selanjutnya tentang tema kelas 8 yaitu ada as-sa'ah dan yaumiyatina. Untuk as-sa'ah
Setelah siswa mempelajari materi tentang asa, maka siswa diharapkan bisa, yaitu yang pertama membaca waktu sesuai gambar jam yang tersedia dengan bahasa Arab dan memperhatikan struktur gramatikal dan adat tertibinya. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan terkait memberi dan meminta informasi tentang waktu dengan memperhatikan adat tertibi baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis ide pokok dalam sebuah teks tentang waktu yang sesuai dengan adat tertibi. Dan yang keempat, siswa dapat menyampaikan hasil analisis ide pokok dari sebuah teks tentang waktu yang sesuai dengan adat tertibi. Untuk tema Yaumiyatina, kemampuan siswa setelah mempelajari tema Yaumiyatina berdasarkan kompetensi dasar, maka siswa diharapkan mampu memahami dan menentukan kosakata mufradat baru tentang Yaumiyatina. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami dan melafalkan teks bacaan qiraah maupun teks percakapan hiwar dengan tepat sesuai dengan tema Yaumiyatina. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menerapkan ucapan berterima kasih, meminta maaf dengan tema Yaumiyatina, serta memperhatikan susunan gramatikal, yaitu al-jumlatul ismiyah. Yang keempat, siswa diharapkan dapat menyusun teks sederhana dengan memperhatikan susunan gramatikalnya, yaitu jumlah ismiyah baik secara lisan sesuai dengan tema Yaumiyatina. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.